Enggak, saya belum mendapatkan cerita resmi soal itu. Makanya ini saya masih menunggu laporan detail dari kawan-kawan yang sekarang ada di lapangan di Solo. Baik, Pak Ganjar, terakhir ada berapa ancaman bom yang pernah Anda terima jelang Hari Raya Idul Fitri ini? Tidak ada ancaman yang diterima. Kita hanya tidak pernah mendapatkan ancaman soal itu. Tapi kita selalu mewaspadai apa gerak-gerik dari keseluruhan yang ada. Tapi memang ini saya sudah diminta untuk nanti ikut menyuarakan secara nasional beberapa catatan penting berkaitan dengan regulasi agar aparat bisa bertindak jauh lebih cepat dari ini. Pernah suatu ketika ada satu tempat di depan kantor polisi dan di situ orang berteriak sangat keras sekali yang menolak NKRI, dia melakukan tekanan-tekanan dengan pola-pola gerakan yang ekstrim, tapi kepolisian tidak bisa menangkap karena tidak ada kejadian apa-apa. Maka dalam situasi seperti ini menurut saya kita mesti menghitung, BIN saya kira mesti segera bekerja, seluruh intelijen bekerja, negara bekerja, membuat sebuah analisis relasi antara apa yang terjadi di Jazirah Arab sana, di Eropa beberapa waktu yang lalu, dan hari di sini beberapa waktu yang lalu juga informasi yang kita terima di sekitar ASEAN termasuk Malaysia dan sebagainya. Relasi ini perlu dihubung-hubungkan kemudian dibuat sebuah kesimpulan apakah betul-betul mereka dalam sebuah rangkaian sehingga kita lebih menyiapkan diri jauh dan kita harapkan nanti negara tidak lambat mengantisipasi dalam kondisi yang sifatnya kalau boleh saya sebut seandainya itu terangkai dan kemudian ini situasinya krisis, maka kita mesti cepat memberikan kewenangan kepada aparat untuk bertindak lebih. Baik, Pak Ganjar, terakhir, apa himbauan Anda terhadap warga Anda untuk paling tidak takut atau tidak trauma terhadap ledakan bom pagi tadi? Bapak Ibu warga Jawa Tengah khususnya seandainya melihat sesuatu yang mencurigakan, segera lapor. Baik. Ini sebenarnya protap yang paling gampang yang selama ini kita juga mendapatkan dari masyarakat, Mbak. Jadi beberapa kelompok yang mencurigakan itu selalu kami dapatnya dari masyarakat. Tidak hanya cerita soal ekstremitas ledakan bom, tapi bagaimana yang akan memecah belah bangsa termasuk mereka yang anti keberagaman dan sebagainya, kita mengamati terus-menerus. Sehingga dari sumbu-sumbu kecil ini bisa kita padamkan tidak sampai adanya sebuah ledakan. Nah kita sekarang lagi konsinyir semuanya ya. Terima kasih banyak Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Jangan pernah takut, langsung segera lapor ya Pak jika menemukan ada kejanggalan-kejanggalan. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi Pak Ganjar, dan saya masih terhubung dengan Pak Wawan selaku pengamat teroris. Pak Wawan. Ya. Pak Wawan, apa yang Anda lihat mengapa pelaku bom bunuh diri menargetkan atau meledakkan bom di halaman kantor polisi Mapolresta Solo ini? Ya, memang polisi ini kan ya memang ditugaskan untuk membendung mereka untuk menciptakan kamtipmas, memang menjadi tugas polisi, sehingga mereka dianggap sebagai salah satu penghalang bagi aksi-aksinya di dalam melakukan operasi. Oleh karenanya ini menjadi satu target. Meskipun dulu awalnya kan orang asing yang ditarget, tapi orang asing kan belakangan yang terkena kan orang-orang kita juga. Dan akhirnya polisilah yang terdepan untuk mendapat tugas-tugas di dalam kamtipmas dan penegakan hukum. Nah disinilah yang menjadi target dari pihak teroris itu untuk disasar. Demikian, Pak. Pak Wawan, jika sepengamatan Anda, mengapa kota Solo yang dipilih dan mengapa hari ini yang bertepatan sekali dengan jelang Hari Raya Idul Fitri, bahkan bertepatan juga dengan bom yang baru saja terjadi di Madinah? Adakah korelasi yang Anda lihat di sini? Ya, memang sekarang ini yang menjadi sasaran semenjak diserangnya wilayah-wilayah Koida Aminah seperti di Poso, mereka kan pindah ke Bima. Nah, Bima juga dilakukan operasi, menyebar kemarin ke Surabaya ketangkep. Nah, yang lain juga melakukan serangan secara acak ke berbagai wilayah, termasuk salah satunya di Solo. Nah, kalau Solo ini kan bukan pertama kali terjadi dan memang sudah beberapa kali terjadi serangan
di situ, dan bahkan mereka juga ditemukan banyak yang melakukan kos lah di situ. Dan sebelumnya juga Nurdin juga di daerah Solo maupun juga di Sukoharjo dan sekitarnya, dan di wilayah seperti Purworejo dan sekitarnya dekat-dekat itu memang ini menjadi jalur di mana mereka sudah terjadi perulangan. Jadi bukan kali pertama ini.